Halo, salam rahayu, ketemu lagi dengan Widan Dian Permasari. Yuk kita bahas mengenai hal apa aja sih yang biasanya dirasakan pada ibu hamil di awal kehamilan atau yang dikenal dengan trimester 1. Apa aja? Yuk kita bahas. Trimester 1 adalah fase awal kehamilan. Trimester 1 berawal dari usia kehamilan 1 sampai 3 bulan lebih jelasnya. Kemudian apa aja yang bisa ibu hamil rasakan pada fase ini? Pada fase awal-awal kehamilan, sangat sering sekali ibu hamil mengalami rasa ketidaksiapan menjadi ibu. Apalagi kalau kehamilan tersebut memang kehamilan tidak direncanakan. Biasanya ibu mengalami rasa ketidaksiapan untuk menjadi ibu. Nah, pada saat itu terjadilah rasa ketidaksiapan pada ibu hamil bagaimana dia nanti menjadi sebagai orang tua atau sebagai ibu terhadap bayinya. Kemudian khawatir akan kondisi janin, sehatkah janinnya, lengkapkah janinnya, kemudian khawatir, takut akan hal-hal yang tidak diinginkan seperti nanti takut keguguran, takut nanti bayinya lahir cepat atau prematur. Segala hal kegalauan biasanya muncul pada awal semester ini yang berkaitan dengan kesejahteraan atau kondisi janin. Takut nanti bayinya ada hal yang cacat atau cacat bawaan atau cacat dari saat lahir atau hal-hal yang tidak diinginkan. Hal itu yang kadang menyelimuti ibu hamil mengenai kondisi bayinya. Dan yang ketiga adalah perasaan atau hal yang sangat dikhawatirkan adalah mual muntah. Aduh, Bu Bidan, aku tuh males hamil lagi, aku tuh males mual muntahnya. Karena apa? Memang ada beberapa ibu yang pada saat mengalami morning sickness atau mual muntah tersebut merasa sangat terganggu dengan hal tersebut. Karena sebentar-bentar harus kamar mandi, sebentar-bentar masa mual, mau geser sana gerak sana, pergi ke dapur, pergi ke sana, tiba-tiba mencium aroma yang tidak menyenangkan atau aroma yang menyengat, tiba-tiba timbul rasa mual atau nausea, sehingga hal ini kadang menjadi menjadi tantangan bagi ibu hamil untuk hamil lagi gitu, karena pada saat ini dia mengalami rasa ketidaknyamanan terhadap perubahan yang terjadi di dalam dirinya. Dan yang keempat adalah seperti hal-hal yang mungkin rasa capek, lelah karena berat ya, kemudian pengaruh hormonal juga, kemudian kepala yang pusing, sesak nafas, hal yang tidak nyaman pada saat fase kehamilan itu terjadi. Kemudian rasa yang tidak ingin makan pada awal kehamilan, rasanya sebentar-sebentar rasanya ingin muntah, melihat makanan sesuatu tidak mood. Nah, kadang hal ini memperberat kondisi atau membuat ibu tidak menikmati masa fase kehamilannya pada trimester pertama ini. Dan yang berikutnya adalah bagaimana menjaga tubuhnya. Bagaimana dia dapat menjaga tubuhnya, karena semakin hari dia semakin merasa bahwa tubuhnya berubah, payudaranya berubah, panggulnya berubah, kemudian perutnya berubah. Nah, hal ini juga yang mengkhawatirkan, nanti bagaimana efeknya, nanti suami saya berpaling lagi, nanti saya tidak dicintai lagi dengan suami saya, karena saya sudah tidak seksi lagi, saya sudah tidak menarik lagi, karena dengan postur yang seperti ini nanti tidak enak lagi dilihat. Nah, hal itu yang terkadang membuat ibu hamil juga merasa tertekan dengan kehamilannya. Dan yang berikutnya adalah reaksi orang terdekat, suaminya, kemudian orang tuanya, mertuanya terhadap adanya calon bayi di dalam perutnya. Terkadang ibu hamil itu merasakan perasaannya sensitif, perasaannya kurang diterima. Aduh, aku kok tidak diperhatikan sekali sih, kok aku nggak ditanggepin, kan aku sedang hamil. Nah, pada saat ini ibu hamil tersebut sangat sensitif sekali, sehingga alangkah baiknya ibu hamil mengungkapkan segala keinginannya terhadap orang yang terdekatnya, apa yang dirasakannya. Karena
Kalau pada saat ini adalah mood swing yang sering terjadi pada ibu hamil dan fluktuasi, kadang senang, kadang sedih, kadang bahagia, kadang ceria, sebentar-sebentar menangis, sebentar-sebentar tertawa. Nah, itu yang biasanya sering terjadi pada ibu hamil. Lalu, apakah kondisi-kondisi tersebut bisa diatasi? Tentu ada trik dan solusinya untuk mengatasi hal tersebut. Ya, mulai dari sekarang, ibu hamil pada kehamilan pertama, aku harapkan bisa menikmati proses kehamilannya, karena proses kehamilan ini tidak akan terulangi lagi. Jadi, waktu akan maju terus ke depan. Pada saat ini ibu tidak akan merasakan bahwa nanti tiba-tiba ibu akan melahirkan dan akan memiliki bayi, dan ibu pasti akan merindukan masa-masa ini. Jadi silahkan dinikmati, silahkan dibuat enjoy, dan silahkan ibu mensyukuri dari fase-fase yang terjadi di trimester 1. Bagaimana saja caranya? Yang pertama adalah nutrisi. Ibu pada saat fase ini, ibu harus tetap mengutamakan kebutuhan nutrisi ibu selama hamil, yaitu utamakan mengkonsumsi 4 sumber nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Salah satunya adalah karbohidrat, kemudian protein nabati hewani, vitamin dari sayuran dan dari buah-buahan, serta mineral dan asam folat yang diperlukan untuk bayi, serta perkembangan otak pada bayi pada saat proses pembentukan otak. Asam folat sangat diperlukan untuk kecerdasan bayi nantinya. Dan yang berikutnya adalah pemenuhan air putih. Jadi ibu hamil disarankan mengkonsumsi air putih, jangan sampai telat ya ibu ya, karena pada saat hamil ibu hamil metabolismenya semakin meningkat sehingga membutuhkan asupan atau cairan untuk merehidrasi agar tidak terjadi kekurangan cairan atau elektrolit dalam tubuhnya. Kalau terjadi kekurangan cairan dapat berpengaruh akan dehidrasi yang nantinya berdampak buruk terhadap kesehatan bayi ibu sendiri serta ibu sendiri. Jadi minimal minum air 2 liter sehari. Jangan lupa ya ibu ya, bisa ditambah dengan jus atau susu apabila ibu mengkonsumsi minuman selain air putih. Dan yang ketiga adalah ibu sebaiknya melakukan pemeriksaan yang teratur dan rutin untuk merasakan kesehatan ibu dan janin kepada bidan atau dokter yang ibu merasa nyaman dan aman serta dipercaya untuk mengetahui perkembangan, sehingga tidak ada rasa lagi hal-hal atau perasaan was-was, wah janin saya nanti ini sehat atau enggak, lengkap atau enggak, cacat atau enggak. Jadi dilakukan screening atau pemeriksaan lebih awal untuk kesejahteraan janin ibu dan bayi, sehingga ibu merasa lebih yakin akan perkembangan dan dapat memantau perkembangan tumbuh kembang bayi ibu sendiri. Dan yang kelima adalah silahkan ibu beristirahat dengan cukup agar psikologi atau perasaan atau mood ibu dapat terbangun lebih baik lagi, sehingga tidak ada lagi perasaan yang bad mood, sehingga ibu dapat merasakan suatu energi yang positif yang dapat membantu ibu merasa lebih baik lagi atau lebih positive vibe lagi. Aku sarankan kepada ibu untuk tetap melakukan kegiatan yang bersifat positif seperti berdoa, kemudian beryoga, melakukan olahraga ringan secara rutin walaupun cukup hanya 10 menit per hari, tetapi dilakukan rutin itu bagus untuk meningkatkan kualitas fisik ibu serta membangun mood yang baik pada saat proses kehamilan. Dan yang selanjutnya adalah sebaiknya ibu menerima dengan lapang dada, kemudian menerima dengan penuh syukur akan segala perubahan yang ada dan yang terjadi pada awal kehamilan ibu, karena ini merupakan proses yang alami, proses yang natural yang terjadi memang karena tubuh ibu didesain sedemikian rupa untuk menampung menjadi wadah bagi janin dan buah hati ibu nantinya.
Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi ibu sekalian, dan apabila bermanfaat silahkan di-share atau diinformasikan kepada yang lebih memerlukan. Dan silahkan follow Instagram saya, Dian Pramasari. Silahkan ikuti dan akses channel YouTube saya, Bidan Dian Pramasari. Di sana ada seputar informasi mengenai kehamilan, persalinan, nifas, menyusui, yoga, serta ilmu parenting, edukasi, kesehatan ibu dan anak lainnya. Semoga bermanfaat dan semoga ibu-ibu semakin sehat dan janinnya semakin tumbuh dengan baik dan berkembang dengan sempurna. Terima kasih, salam rahayu.